CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya mengajar di SDN Tambak Kalisogo 2, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Naila Tukfatul Makfiro. Assalamualaikum Ibu Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini kita akan laksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Adapun tujuan kegiatan percakapan praobservasi ini yaitu agar nantinya Ibu saat melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, Ibu akan lebih siap dalam menghadapinya, begitu ya Bu ya? Ya, jadi nanti saya akan mengamati Ibu saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas, begitu ya Bu? Sebelumnya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti? Baik, untuk kegiatan supervisi dan observasi di kelas saya nanti, saya memilih kelas 5 Bu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, saya mengambil dari lingkup materi membiasakan perilaku terpuji asmaul husna. Tujuan pembelajarannya saya pilih menyebutkan perilaku terpuji sebagai bentuk meneladani asmaul husna, al-qawi, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, al-ba'is dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan untuk kegiatan observasi ini? Baik, untuk area pengembangan sendiri saya memilih dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, di mana saya ingin mengetahui anak-anak ini tingkat pemahaman peserta didik tentang perilaku terpuji untuk meneladani asmaul husna tadi. Terus kemudian yang aspek kedua adalah aspek sikap. Sikapnya merupakan ada percaya diri, tanggung jawab, tertib, dan juga jujur. Ya, jadi area pengembangannya nanti pengetahuan dan sikap, ya. Ya. Nah, untuk rencana pelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran, kira-kira apa nanti yang akan Ibu terapkan? Untuk rancangan pembelajarannya sendiri nanti, yang pertama strategi. Strateginya saya memilih strategi kolaboratif. Untuk modelnya sendiri, saya memilih PBL atau problem based learning. Yang selanjutnya metodenya diskusi. Jadi berkesinambungan antara strategi, model, dan metode. Sama-sama melibatkan diskusi antara peserta didik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran sendiri nanti saya memilih PowerPoint. PowerPoint-nya nanti akan menampilkan beberapa gambar kegiatan sehari-hari berupa perilaku terpuji yang merupakan contoh-contoh dari mulai dari asal tersebut. Ya, ya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk pelaksanaan observasinya hari ini Bu. Di sekarang pada tanggal 3 Oktober 2024 pada pukul 9 sampai 10.30. Karena saya mengajarnya 3 JT. Baik Bu, nanti pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, saya akan datang kepada Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas, ya Bu ya. Ya. Nah, setelah ini Ibu nanti pembelajaran di dalam kelas dan kemudian dari percakapan kita pada hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan praobservasi ini pasti saya sudah lebih mempersiapkan lagi ya pembelajarannya nanti seperti modulnya, medianya, PPT dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti melaksanakan observasi di dalam kelas saya sudah lebih siap lagi. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Semoga nanti kegiatan observasinya dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitria Yuliana, GGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Naila Tukfatul Makfiro. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Tambak Kalisoko 2. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Ibu lakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu? Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan proses observasi kelas yang telah berlangsung tadi Bu? Ya, alhamdulillah proses observasi tadi berjalan dengan lancar Bu, karena adanya praobservasi sehingga saya sudah menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik Bu, seperti saya menyiapkan modul, menyiapkan media, LKPD berkelompok ataupun LKPD mandiri, jadi saya sudah lebih siap lagi seperti itu. Ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa di dalam kelas tadi yang sudah Ibu lakukan, dan juga tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Untuk area pengembangan saya kan memilih dua aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Tadi selama proses pembelajaran itu peserta didik melaksanakan diskusi. Tadi saya bisa menilai bagaimana tanggung jawab peserta didik selama di kelas. Oh, mereka berdiskusi dengan aktif, tidak hanya satu orang saja yang aktif seperti itu, jadi mereka berdiskusi. Kemudian tertib, jadi ketika melaksanakan LKPD kelompok mereka melaksanakannya secara berkelompok, sedangkan LKPD mandiri mereka mengerjakannya secara mandiri seperti itu. Terus ketika saya mengatakan waktunya sudah habis, mereka dengan tertib mengumpulkan ke depan seperti itu. Untuk area pengembangan pengetahuannya tadi saya sudah memberikan di awal kegiatan inti, saya memberikan pendahuluan kepada mereka dengan saya memberikan gambar-gambar kepada mereka, jadi mereka tahu, mereka sudah mengetahui yang mana kegiatan yang perilaku terpuji dan perilaku yang tercela, jadi mereka sudah bisa membedakan. Kemudian saya memberikan lagi gambar-gambar, juga mereka bisa membedakan dari kegiatan-kegiatan itu tadi yang merupakan contoh dari meneladani Asmaul Husna yang mana. Contohnya tadi saya menampilkan gambar ada anak-anak sedang menyiram tanaman Bu. Menyiram tanaman itu kan merupakan kegiatan sehari-hari mereka sebenarnya. Banyak dari anak-anak yang juga sering menyiram tanaman seperti itu. Nah, tanpa mereka sadari menyiram tanaman itu merupakan meneladani Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husnanya? Yaitu Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan seperti itu. Iya Bu. Nah, untuk langkahnya tadi ya belum saya sebutkan. Langkahnya tadi itu yang pasti yang pertama adalah kegiatan pendahuluan Bu. Kegiatan pendahuluan pastinya ada berdoa, terus kemudian persepsi, terus juga menyanyikan lagu juga mereka. Terus ada juga saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan intinya tadi saya ada pendahuluan sedikit, pengantar sebagai materi mereka, mengingat materi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian saya membagi kelompok mereka sebanyak 5 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 orang. Kemudian saya memberikan LKPD berkelompok. Setelah LKPD kelompoknya mereka berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi mereka mempresentasikan hasil diskusi ke depan, dan kelompok lain ketika ada yang berdiskusi, ada yang mempresentasikan, ada yang menanggapi hasil diskusi mereka. Kemudian kegiatan penutup yang pastinya saya memberikan kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan tadi, mungkin ada kurangnya, saya memberikan kesimpulan dan tambahan. Kemudian saya memberikan apresiasi lagi kepada mereka. Kemudian ada LKPD mandiri yang mereka kerjakan sendiri-sendiri, dan diakhiri dengan penutup doa. Iya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan dan juga kendala-kendala yang terjadi ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas tadi? Untuk kendalanya itu yang pertama adalah pengondisian peserta didik Bu, karena kebetulan saya memilih kelas 5. Kelas 5 itu siswanya lumayan banyak, memang tidak maksimal, maksudnya tidak maksimal jumlah kelas, hanya 33, tapi itu sudah termasuk yang banyak gitu. Jadi tadi posisi duduk mereka ketika berkelompok itu belum tertata, jadinya saya mengondisikan peserta didik juga susah gitu. Ketika mereka
berdiskusi juga tempatnya mungkin kurang nyaman untuk mereka seperti itu. Terus yang kedua, refleksi Bu. Ketika tadi di akhir pembelajaran seharusnya saya menanyakan ke mereka bagaimana media hari ini sudah bisa membantu mereka memahami materi apa belum, atau bagaimana perasaan mereka selama belajar hari ini, sudah senang atau sedih atau seperti apa. Tadi saya belum menyampaikan seperti itu. Iya, iya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi tadi? Ya, mungkin karena observasi, ya ada yang mengawasi lah ibaratnya seperti itu. Mungkin saya ada rasa sedikit deg-degan atau nervous gitu ya, ada yang melihat seperti itu Bu. Jadi rencana kedepannya bagaimana pun untuk memperbaiki kekurangan? Ya, untuk memperbaiki kekurangan, yang kendala yang pertama kan tadi pengondisian peserta didik. Untuk pertemuan selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya akan lebih mempersiapkan lagi posisi tata letak peserta didik. Kalau memang saya mau mereka berkelompok, berarti posisinya duduknya sudah secara berkelompok, misalnya saya bagi jadi 5 atau 6, jadi mereka lebih mudah untuk berdiskusi. Untuk kendala refleksinya tadi mungkin saya boleh mencantumkan di modul, karena saya belum mencantumkannya di modul sehingga saya kelewatan tadi untuk menyampaikan refleksi sehingga langsung penutup seperti itu. Iya, iya. Nah, kira-kira sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sudah berhasil dilakukan atau masih belum? Dari hasil LKPD baik secara kelompok maupun mandiri, sebenarnya anak-anak sudah cukup baik, cukup bisa mengerti dan bisa melaksanakan tujuan pembelajaran hari ini seperti itu. Iya Bu. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada? Tadi untuk memperbaiki kendala-kendala tadi, kurang-kurang tadi di pertemuan selanjutnya bisa saya lebih perbaiki lagi. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Naila Tukfatur Makfiro telah selesai dilakukan. Dan selanjutnya adalah umpan balik dari pengajar praktik Ibu Iin Kusumawati. Kepada Ibu Iin Kusumawati, disilakan. Assalamualaikum Ibu Fitri, Ibu Naila. Waalaikumsalam. Setelah saya amati kegiatan coaching antara Ibu Fitri sebagai coach dan Ibu Naila sebagai coaching sudah berjalan dengan lancar, alur ceritanya juga sudah tampak, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Ibu Fitri juga sebagai coach sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Naila, sehingga Ibu Naila itu mampu menjelaskan dan menjawab semua kendala-kendala dari apa yang sudah dilakukan ketika kegiatan observasi kelasnya. Ibu Naila ini mengajar kelas 5 SD nih, terus rencana aksinya juga sudah berjalan dengan maksimal, sudah disampaikan. Semoga rencana aksi kedepannya Ibu Naila bisa menjalankan dengan baik, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berpihak kepada murid itu sendiri, terutama untuk tanggung jawabnya. Jadi Bu Naila sebagai guru juga nantinya mampu untuk memotivasi anak-anak sehingga tanggung jawab mereka itu bisa konsisten dilaksanakan seperti itu. Sudah sangat baik sehingga kegiatan apa yang sudah dilakukan Ibu Fitri sebagai coach itu bisa menularkan ke Ibu Naila juga, bahkan mengimbasnya ke seluruh warga sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Semangat membaca referensi atau kegiatan coaching itu bisa dilakukan sesering mungkin sehingga kegiatan coaching ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iin atas Sama-sama. pertanyaannya. Tetap Terima kasih semangat. juga Ibu Naila atas waktunya. Demikianlah kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.